Bayangkan betapa indahnya Ramadan bersama keluarga kita di rumah. Makanan yang mengenyangkan serta tidur yang nyenyak kita rasakan setiap hari. Tapi itu tidak bagi anak-anak yatim dan du'afah di sekitar kita. Dan tidak pula bagi mereka para yatim dan du'afah di Palestina. Dampak aneksasi yang panjang dan berat telah merenggut rumah dan keluarga mereka. Kedua Indonesia tersentuh, ingin menyapa mereka, ingin sepenuh hati membahagiakan Ramadan mereka, ingin mewujudkan Ramadan mereka menjadi puncak perayaan keberkahan dan kemuliaan. Tawa mereka riang, perut mereka kenyang, ibadah mereka cemerlang. Lihat betapa gembiranya mereka mendekap bingkisan dan baju baru di hari raya. Mari sambut Ramadan yang erat dan satu hati untuk kebahagiaan yatim dan du'afah di Indonesia dan Palestina. Syukran Qudwa. Syukran كثير قدوة. Terima kasih Qudwa Indonesia. Donasi terbaik Anda sungguh sangat berarti bagi mereka. Disalurkan menjadi program-program terbaik untuk mengantar masa depan mereka lebih gemilang. Bahagiakan yatim dan du'afah Indonesia, Palestina melalui infak dan sedekah terbaik kita. Jadikan Ramadan tahun ini penuh keberlimpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qudwah Indonesia, Ramadan satu hati, merayakan kebahagiaan yatim dan du'afah Indonesia, Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada hari ini di Jumat Mubarakah kita dapat berkumpul kembali dalam tajuk acara Jelajah Ramadan Virtual Tour di Masjid Al-Aqsa. Insya Allah sama-sama nanti akan segera kita ikuti bersama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat, para tabiin dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Sholihin wa sholihat, sahabat muslim dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melakukan virtual tour di acara Jelajah Ramadan 2022. Nanti insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari narasumber yang insya Allah berkompeten di bidangnya, yaitu ada Al-Ustadz Muammar, dan juga nanti kita akan menghadirkan narasumber langsung dari Palestina.
Untuk itu, langsung saja tanpa memanjang kalam lagi, kita akan segera undang bersama Ustadz Muammar selaku narasumber. Kepada beliau kami persilahkan. Namun sebelum itu, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Direktur Qudah Indonesia, yaitu Ustadz Luqman Hakim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, saya merasa bersyukur sekali pada kesempatan kali ini bersama-sama dengan channel Muslim dan juga sahabat-sahabat Qudwah dimanapun berada. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran ini membawa kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena kita sekarang bersama-sama untuk virtual tour ke Al-Aqsa, di mana Al-Aqsa ini kita tahu bahwa tempat suci yang luar biasa yang Allah lukiskan dalam Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada umat hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Qudah Indonesia, sahabat channel Muslim yang berbahagia, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan berjalan-jalan ke Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa ini masjid yang luar biasa. Terdapat dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Bagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW menapakkan kaki di sana, kemudian sholat di sana dan bersama para nabi. Jadi tanah ini tanah mulia, tapi tentu kita tahu bahwa Al-Aqsa ini kondisinya bukan baik-baik saja. Berita secara harian luar biasa, banyak sekali hal-hal yang terjadi di sana. Saudara kita sholat di sana tidak nyaman, tidak tidak bisa tenang seperti kita. Maka dari sini kita akan mengenal begitu banyak terkait dengan permasalahan dan juga tempat-tempat yang terbaik di Masjidil Aqsa. Sahabat-sahabat sekalian dari Qudwah Indonesia tentu mengucapkan terima kasih
Dan yang kedua, kami harapkan bahwa salah satu dukungan selain doa dan juga munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Palestina dan Masjid Al-Aqsa, tapi mari sama-sama untuk berkontribusi ya bersama-sama kedua Indonesia. Silahkan bisa melakukan donasi melalui lembaga kami. Insya Allah lembaga kami akan menyampaikannya kepada yang berhak di Palestina. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan, selamat belajar banyak tentang Masjid Al-Aqsa. Mari sama-sama agungkan Masjid Al-Aqsa. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman Hakim selaku Direktur dari Kudu Indonesia. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sambutan dari Kudu Indonesia. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari channelmuslim.com. Kepada perwakilan dari channel Muslim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi roli sodri wa yassir li amri walul udatan min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Qudwah Indonesia Ustadz Lukmanul Hakim, Manajer Event Qudwah Indonesia Ustadz Muhammad Ishaq Az-Zubair, Syekh dari Palestina Syekh Belal Zahir, Bapak, Ibu, dan para hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat bersama-sama menjalani bulan suci Ramadan tahun 2022 1443 Hijriah dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salawat beruntaikan salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau berkenan menolong kita di yaumil mahsyar kelak. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan media online keluarga channelmuslim.com menyampaikan apresiasi kepada Qudwah Indonesia yang berkolaborasi dengan channel Muslim untuk menghasilkan kegiatan yang bermanfaat ini. Virtual Tour Masjidil Aqsa yang disertai kajian mengenai 7 keajaiban Masjidil Aqsa dan Palestina ini merupakan rangkaian kegiatan dari Jelajah Ramadan 6 negara yang diselenggarakan oleh channel Muslim.com. Kemarin Senin 4 April 2022 kita sudah menjelajahi Turki dan melihat bagaimana saudara-saudara kita di sana menjalani Ramadan. Selanjutnya, hari ini kita akan jalan-jalan ke Masjidil Aqsa, masjid suci umat Islam dan bumi yang diberkahi. Pada rangkaian kegiatan selanjutnya, kami akan mengajak peserta untuk menjelajah Jepang, Arab Saudi, Norwegia, dan Taiwan. Tentunya kami berharap semoga Allah meridhoi segala upaya kami untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang menambah wawasan dan pengalaman unik bagi keluarga Indonesia. Semoga Allah melipat gandakan pahala dan semoga Allah menambah rezeki yang berlipat ganda pula kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Terakhir, kami tidak lupa memohon maaf atas segala kekurangan pada acara ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Demikianlah akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila. Terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sambutan dari kedua lembaga, dari Kudu Indonesia dan juga channel muslim.com. Selanjutnya, tanpa memperpanjangkan lagi, saya yakin juga para sahabat muslim dimanapun Anda berada sudah tidak sabar untuk bersama-sama memulai virtual tour kita ke Masjid Al-Aqsa. Adapun Masjid Al-Aqsa ini merupakan masjid suci kedua dari umat Islam.
Dan mungkin baru beberapa saja dari kita yang pernah ke sana gitu. Kalau dari umat muslim kebanyakan sudah pernah ke Masjidil Haram. Namun bagaimana dengan Masjid Al-Aqsa? Nanti kita akan sama-sama menjelajahi meskipun dari virtual, dari ruang Zoom. Nanti insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Muammar. Untuk itu, tanpa perpanjang kalam lagi, saya undang Ustadz Muammar selaku tour guide kita pada siang hari ini. Pada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Teman-teman, sahabat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir secara offline maupun Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang hadir secara online lewat Zoom di kesempatan siang hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan, lindungan, dan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa momen kita di kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah. Kita berhimpun untuk satu kegiatan yang luar biasa untuk mengetahui lebih jauh tentang satu bumi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai Ardul Mubarakah, sebagai bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan Allah dalam momen-momen keberkahan yang luar biasa. Kita ada di bulan Ramadan yang disebut oleh Allah sebagai Syahrun Mubarak. Kita juga ada di hari yang istimewa yang sering disebut sebagai Yaumun Mubarak, Jum'ah Mubarakah, hari Jumat yang diberkahi oleh Allah. Dan kita berhimpun untuk mengetahui, untuk mempelajari lebih jauh, untuk mendalami wawasan tentang bumi yang diberkahi oleh Allah, Ardul Mubarakah. Semoga semua pintu-pintu keberkahan ini dibukakan Allah untuk kita, dan kita mendapat limpahan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tidak lupa tentunya kita mengucap salawat beserta salam keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ahli keluarga, sahabat dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, sahabat Qudwa, sahabat channel Muslim dimanapun berada, insya Allah di kesempatan Jum'ah Mubarakah, di kesempatan siang hari ini, kita akan sama-sama jalan-jalan secara virtual ke salah satu tempat bersejarah, tempat suci bagi umat Islam, masjid suci ketiga bagi umat Islam, kiblat pertama bagi umat Islam. Dan insya Allah di momen kali ini kita akan dibersamai, akan didampingi oleh narasumber yang luar biasa, narasumber yang berpengalaman, yang mengetahui lebih jauh, lebih dalam, dan bahkan berada langsung di tempat di mana Al-Aqsa saat ini berada. Beliau adalah Dr. Bilal Zahir, yang insya Allah sebentar lagi akan membersamai kita. Di awal saya ingin sampaikan sedikit tentang profil beliau. Dr. Bilal Az-Zahir, atau Dr. Bilal Zahir, beliau adalah seorang hafiz Al-Quran, bersanad, riwayat hafiz dari Imam Asim. Dan di saat yang sama beliau adalah pakar matematika dari Gaza. Beliau adalah doktor di bidang matematika dan dosen di beberapa universitas di Gaza, Palestina, juga di bidang matematika. Dan beliau adalah kepala bidang pendidikan dan kurikulum di Universitas Islam Gaza. Luar biasa, seorang alim, seorang ulama, juga pakar matematika. Dan beliau yang insya Allah di kesempatan ini akan membersamai virtual tour kita, jalan-jalan kita ke Masjid Al-Aqsa Al-Quds Palestina. Langsung saja kita sama-sama panggilkan Syekh Dr. Bilal Zahir.
Hayyakumullah, barakallahu fiikum, jazakumullah. Insyaallah. Ya, Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, saat ini di sebelah kita, di samping saya sudah hadir Dr. Bilal Zahir. Beliau berasal dari Gaza, Palestina, dan hari ini insya Allah akan membersamai kita dari awal jalan-jalan kita sampai nanti jalan-jalan kita berakhir insya Allah. Ya, kita akan jalan-jalan, tour guide-nya langsung ulama dari Palestina. Masya Allah ya. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah tidak sabar. Namun terlebih dahulu kita akan dengarkan beberapa patah ya, kata dari Dr. Bilal Az-Zahir sebagai kalimat pembuka dari beliau. Falifadilati Dr. Falitafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'alullaha al-'aliyyal 'azim الذي جمعنا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن يجمعنا غدا بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Baik. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan ini kata beliau, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di momen ini dalam suasana ukhuwah, dalam suasana persaudaraan, dalam suasana ilmu, suatu saat nanti Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, orang-orang saleh dan para pembebas pejuang Al-Aqsa insyaallah. في البداية أيها الإخوة الأحباب نهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بألف ألف خير كما ونسأل الله تبارك وتعالى أن بلغنا شهر رمضان المبارك أن يكرمنا ويعيننا وأن يوفقنا لقيامه وصيامه إيمانا واحتسابا كما ونسأله تبارك وتعالى كما بلغنا شهر رمضان أن يبلغنا ليلة القدر وأن يكرمنا بقيامها إيمانا واحتسابا. اللهم آمين يا رب العالمين. Kita sama-sama memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah takdirkan, Allah sampaikan kita untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allah kuatkan kita, Allah beri taufik kepada kita semuanya untuk bisa maksimal menjalankan semua ibadah yang ada dalam bulan Ramadan seperti siam, puasa, ibadah, qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain. Dan semoga ya, sebagaimana Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, kita bermohon, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan kita, Allah temukan kita dengan malam Lailatul Qadar, lalu kita mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di sana. Allahumma amin. Amin. جئناكم أيها الإخوة الأحباب من الأرض المباركة من أرض الإسراء والمعراج جئناكم من قرب المسجد الأقصى جئناكم من الأرض المقدسة جئناكم من أرض غزة بهدف وقطعنا آلاف الأميال إلى هنا إلى شعبنا وأحبابنا في دولة أندونيسيا بهدف أن نوصل لكم سلامات وتحيات أهلكم وأحبابكم في فلسطين. Bapak dan Ibu, sahabat Qudwah, sahabat channel Muslim dimanapun berada, kami berasal dari negeri di mana Isra dan Mi'raj pernah terjadi. Kami berasal dari negeri yang disebut Allah sebagai negeri yang diberkahi, negerinya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kami datang ke Indonesia menempuh jarak ribuan mil, tidak lain dan tidak bukan yang pertama untuk menyampaikan salam مع قضية فلسطين فشعب أندونيسيا أيها الكرام من أكثر الشعوب التي يحبها ويعشقها أهل فلسطين وذلك لأسباب عديدة. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia, kita yang ada di negeri Indonesia punya kedudukan atau posisi spesial di hati saudara-saudara kita di Palestina, bahwa sampai hari ini termasuk bangsa yang banyak memberikan sumbangsi, memberikan pertolongan, bantuan untuk saudara-saudara mereka di Palestina adalah bangsa Indonesia, adalah
umat Islam. شعب أندونيسيا أيها الإخوة الأحباب هو من أكثر شعوب العالم تعاطفا مع فلسطين. ففي العام الماضي عندما وقعت الحرب الضروس على غزة نصرة للمسجد الأقصى ولما يحدث في حي الشيخ جراح، خرجت أندونيسيا بأكبر مسيرة على وجه الأرض، خرجت بمسيرة قدر عددها بأكثر من 8 مليون إنسان نصرة لفلسطين ونصرة للمسجد الأقصى ونصرة لغزة التي وقعت عليها الحرب. Bukan tanpa alasan kalau saudara-saudara kita di Palestina begitu rindu, begitu cinta dengan saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia, dengan kita yang ada di Indonesia. Salah satu mukiman saudara-saudara Palestina kita digusur paksa oleh penjajah Zionis, yaitu di wilayah Sheikh Jarrah, dan dalam momen ini kemudian yang terlihat dan yang menunjukkan bahwa mereka senantiasa bersama dengan saudara-saudara mereka di Palestina, bahwa mereka senantiasa siap untuk memberikan bantuan dan pertolongan untuk saudara-saudara mereka di Palestina, itu adalah kita yang ada di Indonesia. Dan ini cukup sebagai alasan kenapa kemudian saudara-saudara kita di Palestina cinta dan rindu kepada kita di Indonesia. وكذلك أيها الإخوة الأحباب فدولتكم دولة أندونيسيا بفضل الله تعالى كانت أول دولة قد اعترفت في فلسطين، وكانت أول دولة دعت لتحرير فلسطين من الاحتلال التي وقع عليها من إسرائيل. Ya. Dan dari sisi sejarah tentunya sudah tidak asing untuk kita bahwa bahwa Palestina adalah negara pertama yang kemudian mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara yang baru saja terbebas dari penjajahan yang dilakukan. Bifadlillah tabaraka wa ta'ala qabla syahrain aw aqalla min dhalik. Yani hadartum fil iftitah? حضرنا هذا الافتتاح وكان افتتاح يعني مهيب وشكر يعني كان عظيم لشعب اندونيسيا لهذا العطاء وهذا الاداء. Beliau menyebutkan di antara beberapa keistimewaan bentuk kepedulian bangsa Indonesia kepada Palestina, ada Rumah Sakit Indonesia yang sampai saat ini masih berdiri melayani ribuan pasien yang ada di jalur Gaza secara khusus. Yang kedua, bahwa baru beberapa waktu kemarin diresmikan salah satu masjid besar di jalur Gaza Palestina, Masjid Istiqlal Indonesia. Dan tadi saya tanya kepada beliau, Syekh hadir tidak saat momen pembukaan Masjid Istiqlal Indonesia? Kata beliau, saya hadir dan saya ada di sana. Jadi beliau menyaksikan langsung prosesi peresmian dan pembukaan Masjid Istiqlal Indonesia yang ada di jalur Gaza Palestina. Masya Allah. وهذا المسجد كان بفضل الله تعالى بدعم خالص كامل من شعب أندونيسيا لم يدفع به أحد غير الشعب الأندونيسي، فكل الشكر وكل التقدير لأهلنا وأحبابنا في دولة أندونيسيا الشقيقة. بعد هذا ندخل في الفضائيات. Dan Masjid Istiqlal Indonesia, Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, salah satu bukti bagaimana kepedulian dan keikutsertaan bangsa Indonesia terhadap apa yang dihadapi, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara mereka di Palestina. 100% biaya yang digunakan untuk membangun Masjid Istiqlal Indonesia itu berasal dari harta terbaik umat Islam Indonesia, harta terbaik kaum muslimin yang ada di Indonesia. Tidak ada ikut campur dari negara manapun, dari donatur manapun, semuanya murni dari Indonesia. Dan buktinya hari ini masjid itu berdiri teguh di sana, berdiri megah di atas bumi Palestina sebagai tempat sholat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. جئتكم أيها الإخوة الأحباب من أرض فلسطين، من هذه الأرض المباركة، من هذه الأرض المقدسة، من هذه الأرض التي أسري بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه الأرض أيها الإخوة الأحباب هي مبارك فيها ومبارك حولها ومباركة للعالمين بفضل الله تبارك وتعالى. Saya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, berasal dari bumi Palestina, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
bumi yang dipilih sebagai tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam ayat pertama surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Keberkahan Palestina, keberkahan Masjidil Aqsa adalah keberkahan untuk bumi Palestina. Keberkahan Masjidil Aqsa adalah keberkahan untuk seluruh alam. Siapapun yang hatinya terhubung, terikat dengan Al-Aqsa, maka dia berhak untuk mendapatkan cipratan keberkahan dari Masjid Al-Aqsa. وللمسجد الأقصى أيها الكرام عظمة كثيرة عند المسلمين، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة المسجد الأقصى. فبعد أن كان الإسراء والمعراج بعد أن كانت الرحلة الأرضية بالإسراء من المسجد الحرام لم يكن لأي مكان في العالم، وإنما كان إلى المسجد الأقصى ليبين لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وليبين لنا الله تبارك وتعالى عظمة ارتباط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى، فهم من أعظم معالم ومن أعظم بقاع المسلمين المقدسة على وجه الأرض. ندخل مباشرة. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya yang kemudian semakin menambah semangat, menambah motivasi, menambah pengetahuan kita bahwa tempat ini benar adalah tempat yang diberkahi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadis, la tushaddur rihali illa ila 3 masajid. Tidak diperkenankan, tidak dianjurkan bagi seorang muslim untuk memaksakan diri melakukan perjalanan kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza, Masjidil An-Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Hadis ini semakin mempertegas apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat pertama yang sudah kita bacakan sebelumnya. Bagaimana kemudian Allah memilih dan kemudian mengikat 2 masjid, Al-Haram dan Al-Aqsa, ini tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan betapa besarnya kemuliaan dan keagungan dari tempat-tempat ini, dari Masjid Al-Haram juga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina dan Masjid Rasulullah yang ada di Madinah saat ini. Langsung. والمسجد الأقصى أيها الإخوة الأحباب يعاني اليوم بالكثير من الاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي، فيوجد العديد بل العشرات من الحفريات التي تحفر بشكل يومي من تحت المسجد الأقصى بهدف واحد، أن يهدمه اليهود وأن يبنوا مكانه الهيكل المزعوم. وكذلك أيها الإخوة الأحباب فإن المسجد الأقصى يعاني يوميا من اقتحامات المستوطنين والاعتداءات على المسلمين وعلى المصلين وعلى النساء وعلى الرجال وعلى الشيوخ وعلى الأطفال في المسجد الأقصى. فهذه جئنا إليكم أحبابنا أمانة نوجهها لكل العالم بأن المسجد الأقصى هو ليس فقط للمسلمين، ليس فقط لأهل فلسطين وليس فقط للعرب، وإنما للمسلمين جميعا، فهي قضية عقائدية لكل المسلمين. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, saat ini Al-Aqsa, bumi Palestina secara umum, berada di bawah penjajahan Zionis Israel. Mereka kemudian banyak melakukan penodaan dan penistaan terhadap Masjid Suci Al-Aqsa. Di antaranya penggalian banyak lubang terowongan di bawah komplek Masjid Al-Aqsa yang tujuannya adalah untuk merubuhkan bangunan dari kiblat pertama umat Islam dari Masjid Al-Aqsa. Dan ada banyak lagi penodaan, penistaan, kezaliman yang lain yang dilakukan oleh penjajah Zionis atas saudara-saudara kita di Palestina. Dan mereka tidak kenal sama sekali dengan bahasa kemanusiaan. Tidak peduli anak-anak, perempuan, orang dewasa, orang tua, semuanya kemudian menjadi korban kezaliman yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita istirahat sejenak. Dan setelahnya kita akan kembali dengan jalan-jalan kita ke Masjid Al-Aqsa insyaallah.
Bayangkan betapa indahnya Ramadan bersama keluarga kita di rumah. Makanan yang mengenyangkan serta tidur yang nyenyak kita rasakan setiap hari. Tapi itu tidak bagi anak-anak yatim dan du'afah di sekitar kita. Dan tidak pula bagi mereka para yatim dan du'afah di Palestina. Dampak aneksasi yang panjang dan berat telah merenggut rumah dan keluarga mereka. Kedua Indonesia tersentuh, ingin menyapa mereka, ingin sepenuh hati membahagiakan Ramadan mereka, ingin mewujudkan Ramadan mereka menjadi puncak perayaan keberkahan dan kemuliaan. Tawa mereka riang, perut mereka kenyang, ibadah mereka cemerlang. Lihat betapa gembiranya mereka mendekap bingkisan dan baju baru di hari raya. Mari sambut Ramadan yang erat dan satu hati untuk kebahagiaan yatim dan du'afah di Indonesia dan Palestina. شكرا قدوة. شكرا كثير قدوة. الله يفتح مكاسي القدوة الإندونيسي. Donasi terbaik Anda sungguh sangat berarti bagi mereka. Disalurkan menjadi program-program terbaik untuk mengantar masa depan mereka lebih gemilang. Bahagiakan yatim dan du'afah Indonesia, Palestina melalui infak dan sedekah terbaik kita. Jadikan Ramadan tahun ini penuh keberlimpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qudwah Indonesia, Ramadan satu hati, merayakan kebahagiaan yatim dan du'afah Indonesia, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dan Syekh kita Dr. Bilal Zahir. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah yang menyaksikan acara ini dari Zoom ya. Ini mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dari mana saja nih pesertanya? Dari Sabang sampai Merauke sepertinya ya. Masya Allah. Kita hari ini saat ini berkolaborasi dengan channel Muslim yang ya anggotanya, membernya dari Sabang sampai Merauke, ya Masya Allah. Dan mudah-mudahan semuanya bisa hadir saat ini membersamai kegiatan kita virtual tour jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Semoga yang menyaksikan ya, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga suatu saat nanti bisa benar-benar menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa, insya Allah. Kita langsung ya, mulai jalan-jalan kita, rihla kita, tur kita ke Masjid Al-Aqsa. Ya. Baik, ya. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah. Ya. نعود إلى الصورة عندنا المسجد الأقصى بشكل عام. ندخل لا بأس. طيب، تفضل. في البداية المسجد الأقصى في الصورة التي كانت قبل قليل، المسجد الأقصى هو ليس هذا المسجد وفقط، وليس مسجد قبة الصخرة الذي سننتقل إليه قبل قليل، وإنما هو كل ما يحيط بهذا السور. لو عاد قليلا إلى الصورة الخلفية التي تظهر المسجد بشكل عام. Baik, Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya satu bangunan, ya, bangunan masjid yang saat ini sedang kita lihat. Ya. Bukan ini Masjidil Aqsa, bukan juga masjid yang berkubah emas. Tapi Masjidil Aqsa itu adalah satu komplek masjid yang berada di dalam tembok. Mungkin bisa kita kembali keluar dulu. Nah, dari sisi ini. في هذه الصورة أيها الإخوة الأحباب يظهر عندنا المسجد الأقصى بالكامل. فالمسجد الأقصى هو ليس مسجد قبة الصخرة الذي نراه هنا في هذه الصورة،
وليس أيضا هذا المسجد وهو المسجد القبلي، وإنما هو كل ما يحيط بهذا السور، ومساحته 144 دنم أو 144 ألف متر مربع. كل ما يحيط بهذا السور هو اسمه المسجد الأقصى، وبه أكثر من 200 معلم. Allah Akbar. Jadi Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa bukan masjid yang berkubah emas ya, yang tadi ditunjukkan oleh syekhnya ya. Bukan juga masjid yang berkubah abu-abu yang ada di sebelah kiri ya, dari Masjid Qubbatus Sakhra. Ya, yang berkubah emas namanya Masjid Qubbatus Sakhra, yang berkubah abu-abu itu namanya Masjid Jami Al-Qibli. Tapi Masjidil Aqsa adalah satu komplek masjid yang ya terekam di dalam layar, dalam gambar ya. Semua yang ada yang tampak di dalam gambar ya, itu disebut sebagai komplek Masjid Al-Aqsa. Luasnya 144 dunum atau jika dikonversikan sekitar 14,4 hektar ya. Luar biasa luasnya, dan di dalam Masjidil Aqsa ada kurang lebih 200 peninggalan bersejarah ya. Saksi sejarah kejayaan Islam ya, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي هذا المسجد الأقصى به أكثر من 10 مساجد ومصليات، وكذلك به 4 مآذن شاهقة وعظيمة، وفيه الكثير من الأبواب، وهذه معالم كثيرة مجموعها 200 معلم ومكان حضاري في هذا المسجد العظيم مسجد الأقصى، حيث أن في هذا المسجد في كل المسجد ما يحيط بهذا السور كما ذكرنا أنه المسجد الأقصى، فالصلاة فيه أيها الإخوة الأحباب في رواية أنها ب500 صلاة، وفي رواية أنها ب1000 صلاة في أي مكان من هذا المسجد وما يحيط بهذا السور. Ya, dalam gambar Masjid Al-Aqsa tadi yang kita saksikan, di dalam komplek yang berada di dalam pagar atau dalam tembok, itu ada kurang lebih sekitar 10 bangunan masjid dan musola di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Ada 4 menara besar ya, al-ma'azin ya, tempat saat itu ya masih digunakan untuk mengumandangkan azan. Dan ya, luar biasa bahwa Masjidil Aqsa ya, yang tadi kita sebutkan adalah bagian dari 200 peninggalan bersejarah atau artefak bersejarah atau bangunan bersejarah yang ada di dalam komplek Masjid Al-Aqsa yang harus kita ketahui. والآن أيها الأحباب نأخذكم في جولة داخل هذا المسجد، وكأنكم يعني تسيروا معنا في هذه الرحلة الافتراضية داخل المسجد الأقصى، فنطوف بأبوابه وبمساجده وبقبابه، فننظر إلى هذا المسجد، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا في القريب العاجل بتحريره، وأن نذهب جميعا رحلة حقيقية إلى المسجد الأقصى داخلين ساجدين محررين مهللين مكبرين بإذن الله تبارك وتعالى، فكونوا معنا في هذه الرحلة الافتراضية في هذه اللحظات. Ya, insya Allah ya, kita akan sama-sama memulai rihla kita, jalan-jalan kita di dalam komplek Masjid Al-Aqsa, mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah yang ada dalam Al-Aqsa dan sedikit berkenalan dengan sejarah dari bangunan-bangunan yang ada di sana ya. Dan ya, mari terus ya ikuti perjalanan ini, mari terus bersama kami ya dalam perjalanan ini. Semoga semakin banyak yang kita ketahui tentang Masjidil Aqsa, dan kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam waktu dekat kita bisa benar-benar mengunjungi Masjidil Aqsa, sujud, salat di sana bersama kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia dalam keadaan Palestina sudah merdeka dan Al-Aqsa telah kembali kepada umat Islam. الآن أيها الأخوة الأحباب فلنذهب إلى مسجد قبة الصخرة، وهذا المسجد العظيم ذو القبة الذهبية العملاقة،
وقبة الصخرة سمي بهذا الاسم لأنه يحتوي في داخله على الصخرة المشرفة، الصخرة العظيمة والتي سنراها بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الصخرة التي صعد منها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأعرج به إلى السماء الدنيا، ومن ذلك إلى سدرة المنتهى. وهذه المسجد الذي أمامكم هو مسجد قبة الصخرة، وهو مسجد عظيم يشاهد من أي مكان داخل مدينة القدس لعظمة هذا المكان ولجماله، حيث أن أي من يدخل، أي شخص يدخل مدينة القدس يلتفت نظره ويعني ينبهر بعظمة وجمال هذا المشهد الرائع مسجد قبة الصخرة، حيث أن المسجد الأقصى في عمومه مبني على هضبة مرتفعة في مدينة القدس والقدس القديمة. يعني نصر. Nah, Bapak dan Ibu yang cintai dan dimuliakan Allah, kita langsung menuju salah satu bangunan bersejarah di Masjid Al-Aqsa, Masjid Qubbatus Sakhra, yang di dalamnya ada As-Sakhra, batu besar yang menjadi saksi peristiwa bersejarah Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, ya, untuk kemudian menerima perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Masjid Qubbatus Sakhra posisinya berada di tempat paling tinggi, sehingga siapapun yang berada di kota Al-Quds bisa menyaksikan dari jauh, melihat dari jauh kemegahan, kemewahan, dan keindahan dari Masjid Qubbatus Sakhra. Saat ini kita sudah berada di dalam Masjid Qubbatus Sakhra. Mungkin kita langsung menuju bi al-muhadasah ke batu besar, ya, yang tadi di awal sudah disebutkan bahwa dalam Masjid Qubbah Mas ada batu besar yang menjadi saksi peristiwa Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal hadhihi as-sakhra shaykhana? طبعا هذه يا أستاذ معمر هذه هي الصخرة المشرفة التي صعد منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما ترى موجودة في منتصف مسجد قبة الصخرة، وبأسفلها يوجد مصلى صغير يصلي به المسلمون. Baik. Ini namanya as-sakhra, Bapak dan Ibu yang cintai dan memuliakan Allah. Dari atas batu ini Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, ya. Masya Allah. Dan ada satu tempat juga bersejarah di bawah batu besar ini, ya. Kalau kita agak mundur ke belakang, kita akan melihat satu tangga, yang tangga itu menuju ke bawah. Ada musola kecil di bawah yang posisinya tepat di bawah batu As-Sakhra. Dan posisi batu As-Sakhra ini persis tepat berada di tengah-tengah Masjid Qubbatus Sakhra, Masjid Qubbah Mas. Nah, saat ini kita sudah berada, ya, jadi tangga. Kama tara, yani huwa musalla saghir wa maghara saghira mawjuda asfal hadhihi as-sakhra wa bidakhil hadhihi as-sakhra, kama tara fa hiya fi asfal Masjid Qubbatus Sakhra wa hiya mawjuda fi ittijah al-qiblah. Ya. Dan inilah ruangan kecil yang ada di bawah As-Sakhra, ya, atau batu besar, yang, ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kalau kita berkunjung bisa datang ke sini. Ya, ruangannya agak kecil, posisinya ada di arah kiblat, ya. Dan biasanya yang berkunjung ke sini para ibu, ya, para perempuan, ya, para wanita-wanita hebat yang ada di Al-Aqsa, mereka sholat di sini biasanya. الآن نخرج من المسجد الأقصى والذي نسأل الله تعالى أن يكرمنا فنصلي في هذا المسجد. ما شاء الله إن شاء الله. نذهب لنرى ونشاهد يعني جمال هذا المسجد، فننطلق الآن بإذن الله تبارك وتعالى إلى المسجد القبلي. Baik, ya. Kita, ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ke sini berkunjung langsung, sholat di dalamnya. Sekarang kita keluar, ya. Kita melihat lebih jauh lagi keindahan dari komplek Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dan kita akan menuju ke Masjid Jami Al-Qibli, ya, masjid yang kubahnya berwarna abu-abu yang posisinya ada di arah kiblat, ya. الآن ننطلق من مسجد قبة الصخرة إلى المسجد القبلي. Kita, ya, المسجد طبعا عندما يمتلئ المصلون في المسجد الأقصى فالرجال يصلون في المسجد القبلي والنساء تصلي في مسجد قبة الصخرة. Ya. Kata beliau, kalau suasananya, posisinya masjid, jamaah masjid di Al-Aqsa itu lagi membludak, lagi banyak banget yang
laki-laki, ya, bapak-bapaknya itu sholat di Masjid Jami Al-Qibli, ya, posisinya ada di situ, berkumpulnya di situ. Untuk jamaah perempuan, untuk ibu-ibunya itu sholatnya di Masjid Qubbatus Sakhra, kubah emas yang tadi yang sudah kita saksikan. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam Masjid Jami Al-Qibli. Bisa diputar? Ya. Sekeliling, kita lihat keliling, sekeliling dari Masjid Jami Al-Qibli. وسبب تسميته يا أستاذ معمر يعني سمي المسجد القبلي بهذا الاسم لأنه يعني في المسجد الأقصى بني المسجد القبلي في الجهة القبلية في جهة القبلة في الناحية الجنوبية من المسجد الأقصى من المحيط الكامل فهو مبني في الجهة الجنوبية باتجاه القبلة وذلك كان سبب تسميته بالمسجد القبلي. Kenapa disebut Masjid Jami Al-Qibli? Karena posisi masjidnya ada di arah kiblat, di bagian paling selatan dari komplek Masjid Al-Aqsa. Jadi di Palestina itu kiblatnya ke arah selatan, ya. Kalau di Indonesia kan ke arah barat, ya. Di Palestina posisi kiblat ke arah selatan dan posisi Jami Al-Qibli ada di bagian paling selatan dari Masjidil Aqsa, sehingga karena posisinya berada di posisi kiblat disebut sebagai Masjid Al-Qibli, ya. وأيضا من المساجد أيها الإخوة الأحباب يوجد المسجد القديم أو المصلى القديم والذي يوجد أسفل هذا المسجد وأسفل المسجد القبلي. شيخنا قبل أن ندخل إلى المصلى القديم يعني يوجد هنا المنبر. منبر صلاح الدين. وهذا المنبر كما ترون هذا المنبر العظيم هذا المنبر الشاهق والذي يعني أحرقه الصهاينة منبر صلاح الدين وهو من أبرز المعالم في المسجد الأقصى. هذا المنبر الذي صعد عليه صلاح الدين الأيوبي عندما حرر فلسطين وحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود والذي حررهم من الصليبيين ونحن اليوم على أمل قريب بإذن الله تبارك وتعالى أن نحرره من اليهود كما حرره صلاح الدين من الصليبيين وكما فتحه عمر من قبل. فهناك مقولة تقول فتحها عمر وحررها صلاح الدين فمن لها الآن أيها المسلمون. Allahu Akbar. Di dalam Masjid Jami Al-Qibli, Bapak dan Ibu bisa lihat ada mimbar, ya. Mimbar ini adalah salah satu peninggalan bersejarah di dalam komplek Masjid Al-Aqsa, dikenal dengan mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Yang mimbar aslinya dibakar oleh pemukim ilegal Yahudi di tahun 1969 dan saat ini yang ada dalam Al-Aqsa adalah mimbar replika. Mimbar ini termasuk salah satu peninggalan bersejarah dan paling memberikan kesan luar biasa bagaimana keagungan dan kejayaan Islam dan bagaimana toleransi Islam itu sendiri. Dari atas mimbar ini dulu Salahuddin Al-Ayyubi memberikan khutbah kemenangan saat kemudian berhasil mengembalikan Al-Aqsa dan Baitul Maqdis kepada umat Islam. الآن ننتقل إلى المسجد القديم. Baik, sekarang kita cukup ya. Sementara di dalam Masjid Jami Al-Qibli, kita kembali ke pintu masuk. Kita akan turun ke bawah komplek Masjid Jami Al-Qibli. Di bawah Masjid Jami Al-Qibli ada satu tempat bersejarah juga yang dikenal dengan sebutan Musalla Al-Qadim. Musalla Al-Qadim. Baik, Bapak dan Ibu yang cintai dan dimuliakan Allah, dari pintu masuk Jami Al-Qibli, di sebelah kiri itu ada tangga turun ke bawah. Ini tangga menuju pintu masuk Musalla Al-Qadim. Ya. وهو كما ترى أستاذ معمر كما يرى أحبابنا المشاهدون هو يعني مسجد قديم بني مبني أسفل المسجد القبلي ويصلي فيه المسلمون أيضا وهو ضمن المصليات والمساجد الشهيرة الموجودة داخل المسجد الأقصى. Baik, ini Musalla Al-Qadim. Ya, bangunan ini ada di bawah, ada tepat di bawah komplek Masjid Jami Al-Qibli. Ya, disebut sebagai Musalla Al-Qadim, artinya musalla lama. Ya, tempat ini sudah ada lebih dulu sebelum Masjid Jami Al-Qibli yang ada di atasnya, dan tempat ini juga sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat sholat
oleh siapapun yang berziarah ke sana. Semoga akan tiba satu masa di mana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berziarah, untuk bisa melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa, insya Allah. Boleh kita lihat sekeliling dari masjid atau musola Al-Qadim yang ada di bawah Masjid Al-Qibli di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Ya. Luar biasa ya. InsyaAllah يعني قريبا InsyaAllah سويا بإذن الله ونحن على أمل قريب بإذن الله تبارك وتعالى أن يأتيه كافة المسلمون semoga من ضمنهم الشعب الأندونيسي Masya Allah, وترافقنا يا أستاذ Masya Allah, محمد Masya Allah. وأحبابنا Ya. فنذهب لنصلي فيه. Semoga akan tiba satu masa kita bisa bersama-sama ke sana ya. Ya, kata beliau, semoga nanti yang membersamai kami, yang mendampingi kami untuk jalan-jalan langsung di komplek Masjidil Aqsa adalah saudara-saudara kami dari Indonesia, insya Allah. Ya. Baik, ila ain al-an? نذهب إلى المصلى المرواني وهو أحد المصليات أيضا الشهيرة في المسجد الأقصى. Al-Aqsa. Kita akan lanjut jalan-jalan ke salah satu juga bangunan bersejarah, masjid bersejarah di dalam komplek Masjidil Aqsa, Musalla Al-Marwani. Ya. Ini juga posisinya seperti Musalla Al-Qadim, yani misal Musalla Al-Qadim, yani tahtal ard. Ya. Ya. Jadi posisinya ada di bawah tanah. Kita untuk masuk ke masjid seperti turun dan masuk ke terowongan ya. والمسجد المرواني يا أستاذ معمر يعني موجود في الناحية الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى، في أقصى الناحية الجنوبية الشرقية يقع هذا المسجد ويعتبر ضمن ساحات المسجد الأقصى والذي يصلي فيه أيضا المسلمون. Jadi posisi masjid atau Musalla Al-Marwani ada di bagian selatan di pojok sebelah kiri dari Masjid Jami Al-Qibli. Ya, berarti ada di sebelah kiri, juga posisinya di selatan, nempel dengan tembok selatan, kemudian ada di sebelah bagian kiri dari komplek Masjid Al-Aqsa. Saat ini kita sudah masuk, sudah berada di dalam komplek Musalla Al-Marwani di dalam komplek Masjidil Aqsa. Yani hal yujad syekh tarikh an hadha al-musalla أو يعود إلى البناء؟ الآن ممكن أن نعود إلى باب المصلى المرواني، فيوجد طبعا هذا التطبيق ممكن أن يتم موجود. طبعا لا ننسى أن نقدم الشكر إلى إخواننا وأحبابنا الذين المهندسون الذين قاموا على هذا البرنامج وهذا التطبيق، واسمه تطبيق موجود على جوجل بلاي، اسمه الموسوعة الإلكترونية للمسجد الأقصى. ممكن أي شخص أن ينزله فيذهب في رحلة افتراضية وموجودة فيه المعلومات عند كل بداية مسجد وبداية مصلى، هناك بطاقة تعريفية عن هذا المسجد ممكن أن نعود فيه. Bapak dan Ibu yang cintai dan dimuliakan Allah, Musalla Al-Marwani dan tempat-tempat bersejarah yang lain yang ada dalam Masjidil Aqsa ini luar biasa ya. Kata beliau, terima kasih kepada yang sudah membuat program ini ya. Dibuat semacam game tapi persis 100% seperti atau persis seperti kondisi asli yang ada di dalam komplek Masjid Al-Aqsa saat ini ya. Dan Bapak dan Ibu yang ingin tahu lebih dalam, tahu lebih jauh tentang Masjid Al-Aqsa, bisa cari searching aplikasi ini, ada di ya tempat download aplikasi yang sudah biasa kita gunakan, dan di sana akan semakin banyak lagi maklumat ya, pengetahuan tambahan tentang sejarah-sejarah bangunan atau komplek atau peninggalan bersejarah yang ada di dalam komplek Masjid Al-Aqsa, tentunya berbahasa Arab ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa kemudian berinteraksi dengan aplikasi ini dan mendapatkan banyak tambahan pengetahuan tentang Al-Aqsa. Baik, kita keluar dari masjid atau dari Musalla Al-Marwani ya. Tentunya ini Musalla Al-Marwani salah satu tempat yang sering dijadikan tempat berkumpul oleh saudara-saudara kita di Palestina, khususnya para pemuda. Dan kalau Bapak dan Ibu menyaksikan peristiwa bagaimana tentara Zionis membubarkan para pemuda yang sedang sholat, menembakkan peluru gas ya, ke kerumunan pemuda yang sedang berada dalam masjid, kebanyakan peristiwa itu terjadi di dalam komplek Musalla Al-Marwani ya. Dan juga sebagian besar di Masjid Jami Al-Qibli, seperti yang terjadi Ramadan tahun lalu, di mana semua yang ada di Jami Al-Qibli dikeluarkan paksa
diusir paksa, termasuk yang di Musola Al-Marwani, dan kemudian Komplek Al-Aqsa diminta untuk dikosongkan oleh penjajah Zionis. Baik, kita lanjut. Ya, ini semua tempat, semua bagian di dalam masjid ini. Ya. Jadi kalau misalnya mau sholat, terus bangunan Masjid Jami Al-Qibli full, Masjid Qubbatus Sokhro juga full, mau masuk ke Musola Al-Marwani udah nggak ada space. Saya sholatnya di bawah pohon, apakah dapat pahala juga? Ya. Kalau dalam hadis disebutkan ada pahala 500 kali lipat, dalam hadis yang lain, riwayat yang lain disebutkan 1000 kali lipat pahalanya sholat di Masjid Al-Aqsa dibanding sholat di masjid yang lain. Kalau sholatnya di bawah pohon, ya, coba kita keliling, kita lihat tuh banyak pohon di dalam Masjid Al-Aqsa. Kalau saya sholatnya di bawah pohon, dapat pahala 500 nggak? Atau dapat pahala 1000? Iya, karena pohon ini posisinya ada di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Ya. طبعا هذه يعني كما ترى هي معالم كثيرة في المسجد الأقصى، أكثر من 200 معلم بين مآذن وقباب ومصليات وأشجار جميلة. هذه كلها معالم ربما لا يتسع الوقت لكي نذكرها جميعا، فهو مسجد يعني جميل وهو مسجد مقدس، ويعني ربما نكتفي إلى هنا ونترك لهم للمشاهدين بإذن الله تبارك وتعالى رابط هذا التطبيق لكي ينتقل إليه جميع المشاهدين وجميع أحبابنا المسلمين لكي يتعرفوا عليه جيدا، حتى عندما يتحرر في القريب بإذن الله تبارك وتعالى فيدخلوا فيكونوا على علم بكافة معالمه بإذن الله تبارك وتعالى. Baik, Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, insya Allah ya, ada banyak tempat bersejarah dalam komplek Masjidil Aqsa yang jika kita kunjungi satu-satu maka waktu yang ada tidak akan cukup. Tapi ya, harapan kami, harapan saya kata beliau, aplikasi ini tersedia, bisa di-download untuk yang ingin tahu lebih jauh, ingin memahami lebih dalam tentang Masjidil Aqsa, sejarahnya, dan kenapa masjid ini harus jadi perhatian dari umat Islam dimanapun mereka berada. Silahkan bisa di-download aplikasinya, ya. موسوعة الإلكترونية للمسجد الأقصى. الموسوعة الإلكترونية للمسجد الأقصى. ونشكر يعني من قام بهذا الجهد العظيم الذي استغرق الكثير من الوقت والكثير من الجهد، مئات بل آلاف الساعات التي استغرقت في تجميع هذه المعلومات وفي تجميع يعني وفي تصميم هذا الرائع والجميل. Ya. Luar biasa, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang sudah dengan sukarela membuat aplikasi ini dan kemudian menjadikannya sama persis seperti kondisi aslinya, sehingga umat Islam bisa lebih banyak tahu tentang masjid mereka, kiblat pertama mereka, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan. Karena waktu yang singkat, karena al-waqt al-qasir, fala nastati an natajawwal fi kulli ma'alimil aqsa, fanasta'zinuhum. ربما بقيت يعني رسالة أخيرة يجب أن نوجهها. في عهد المعتصم عندما تعرضت امرأة للاعتداء من الأعداء نادت فقالت ومعتصمات، فأخرج لها المعتصم بجيش كان أوله عند هذه الامرأة وآخره عند المعتصم. لكننا اليوم أيها الإخوة الأحباب النساء في المسجد الأقصى في كل يوم ترمل النساء ويرتم الأطفال ويقتل الشيوخ ويستشهد الرجال في كل يوم ويصرخون وإسلاماه، ولكن للأسف لا مجيب ولا أحد يسمع لهذه النداءات. وكذلك في عهد صلاح الدين الأيوبي عندما جاءت إليه رسالة قالت يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك رسالة تسعى من المسجد المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. ما كان من صلاح الدين الأيوبي إلا أن جيش الجيوش وذهب وحرر المسجد الأقصى بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم يعني هذه رسالة إلى كل المسلمين أن المسجد الأقصى ينادي ويصرخ، وأن اليهود في هذه الأيام يحشدون الحشود
ويجهزون أنفسهم في يوم 14 إلى 17 رمضان يريدون أن يقتحموا هذا المسجد الأقصى المبارك. فهذه رسالة يعني إلى كل المسلمين أن هذه أمانة نوجهها إليكم جميعا. Jazakumullah khair. Mungkin tasta'zin. Hayyakumullah. Assalamualaikum. Ya, baik Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syekh kita Dr. Bilal Zahir. Di akhir tadi beliau menyampaikan satu pesan yang luar biasa untuk kita semuanya, ya. Bukan cuma untuk orang Palestina saja, tapi untuk kita umat Islam dimanapun kita berada. Ya. Pesan beliau dulu di masa Khalifah Al-Mu'tasim, saat ada seorang wanita muslimah yang dinodai kehormatannya, lalu dia berteriak, "Wa Mu'tasima, wahai Mu'tasim." Maka Khalifah saat itu Al-Mu'tasim billah mengirimkan pasukan. Yang awal pasukan sudah sampai di kota tempat di mana perempuan itu dinodai, dan akhir pasukannya belum keluar dari tempat di mana Al-Mu'tasim billah berada. Ya. Panjangnya pasukan luar biasa. Untuk apa? Untuk membela kehormatan. Berapa orang muslimah? 1 orang muslimah. Hari ini muslimah, saudari-saudari kita, ibu-ibu kita yang ada di Al-Aqsa berteriak, "Wa Islamah, wahai Islam." Ya. Di mana kalian? Mana pertolongan kalian? Siapa yang datang? Siapa yang mau menjawab seruan mereka? Dulu saat Salahuddin Al-Ayyubi dikirimkan pesan oleh mereka yang bermukim di Al-Aqsa, mengirimkan pesan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, "Wahai penguasa yang agung, wahai pemimpin umat Islam, banyak masjid yang saat ini disucikan oleh umat Islam, kecuali saya, masjid mulia, tapi saya dinistakan, tapi saya dinodai. Kapan engkau akan datang ke sini, wahai pemimpin umat Islam?" Membaca surat itu, mendengar seruan itu, tidak ada pilihan bagi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kecuali kemudian menghimpun satu kelompok besar dari umat Islam, pasukan umat Islam, untuk bergerak maju membebaskan Al-Aqsa dari penistaan yang dilakukan oleh mereka yang menistakan Al-Aqsa. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita akan sama-sama saksikan sedikit potongan video yang akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, khususnya ibu-ibu kita yang ada di sana untuk membela kehormatan Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam.
Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang tidak mudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, khususnya yang tinggal di sekitaran kota Al-Quds dan Baitul Maqdis. Mereka berikan semua yang mereka mampu, mereka berikan semua yang mereka punya, korbankan semua yang mereka bisa untuk membela kehormatan Masjidil Aqsa. Padahal membela Al-Aqsa bukan hanya kewajiban mereka saja, tapi membela Al-Aqsa adalah kewajiban siapapun yang mengatakan bahwa dia adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, kalimat ini bukan kalimat yang saya ucapkan tanpa dalil sama sekali. Ternyata sejak 14 abad yang lalu, Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan pesan luar biasa untuk kita semuanya terkait dengan Masjid Al-Aqsa. Ketika beliau ditanya oleh sahabat Maimunah bintu Sa'ad radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Ya Rasulullah, berfatwalah kepada kami tentang Baitul Maqdis. Sampaikan kepada kami keutamaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Ituhu fasallu fihi fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fi ghairihi." Datanglah ke sana, salatlah di dalamnya, karena salat di Masjidil Aqsa 1000 kali lipat lebih baik dibanding salat di masjid yang lain. Maimunah bintu Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini, yang bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar hadis ini disampaikan oleh Rasulullah dan mendengar kalimat yang digunakan oleh Rasulullah adalah kalimat perintah, ya. Dan konsekuensi kalimat perintah dalam syariah, dalam dalil baik Al-Quran maupun Sunnah, yang pertama kali dipahami oleh para sahabat adalah wajib. Baru setelahnya kemudian hukum-hukum berikutnya, ya. Bisa saja kalimat perintah dipahami sunnah, bisa saja kalimat perintah dipahami mubah. Maimunah bintu Sa'ad ketika mendengar hadis ini disampaikan, ketika mendengar bahwa Rasulullah memerintahkan untuk pergi ke sana, beliau memahami bahwa perintah itu wajib. Lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa in lam astati an atahammala ilaih?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kami umatmu yang tidak punya kemampuan untuk berkunjung ke sana? Yang tidak punya kemampuan untuk sholat di sana? Kalau dalam konteks kekinian, bagaimana dengan kami para ibu? Bagaimana dengan kami umatmu yang tidak punya kemampuan untuk berbuat langsung seperti yang dilakukan saudara-saudara kami di Palestina? Apakah kami berdosa? Apakah tidak ada yang bisa kami lakukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi yang tidak bisa ke sana, bagi yang tidak bisa sholat langsung di sana, tidak bisa memakmurkan Al-Aqsa, tidak bisa membela langsung Masjidil Aqsa. Fatuhdi lahu zaitan yusraju fi qanadilihi, faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atah. Hadiahkan, infakkan walaupun hanya setetes minyak untuk Masjidil Aqsa, untuk menerangi pelita yang ada dalam komplek Masjidil Aqsa. Dalam konteks saat itu, hadiahkan, infakkan, kirimkan walaupun hanya dengan nilai setetes minyak. Pahalanya apa? Rasulullah menyebutkan fahuwa kaman atah, maka baginya pahala seperti pahala mereka yang berkunjung langsung ke Masjidil Aqsa. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, kita ada di Indonesia. Kita mungkin tidak punya kemampuan secara fisik untuk datang ke sana dan berjuang di sana membela kehormatan Masjidil Aqsa. Kita mungkin tidak punya kemampuan secara finansial untuk membiayai perjalanan kita ke Masjidil Aqsa. Tapi kita tetap punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang berkunjung langsung di Al-Aqsa. Dengan apa? Infakkan, hadiahkan walaupun hanya dengan nilai setetes minyak. Maka perjuangan kita yang berada jauh dari Masjidil Aqsa, pertolongan kita untuk Masjidil Aqsa, komitmen kita sebagai manusia yang ingin terus memanusiakan manusia, yang tidak dimanusiakan oleh orang lain, saudara-saudara kita di Palestina, adalah dengan hadiah terbaik, infak terbaik kita untuk Palestina. Bagi Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, yang ingin menunjukkan komitmen, kontribusi, perjuangan atas Al-Aqsa,
pembelaan terhadap kehormatan Masjidil Aqsa, membela kehormatan ibu-ibu Palestina yang dinodai di Masjidil Aqsa, mereka yang kemudian harus kehilangan segala yang mereka punya di komplek Masjidil Aqsa dan sekitaran kota Al-Quds. Kita bantu mereka, kita dukung perjuangan mereka dengan infak terbaik kita. Bagi Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, yang ingin menyalurkan infak terbaiknya untuk Al-Aqsa, untuk saudara-saudara kita di Palestina yang mengalami tragedi kemanusiaan. Al-Aqsa adalah bagian dari akidah kita yang harus kita perjuangkan. Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam yang jadi kewajiban bagi umat Islam dimanapun mereka berada untuk mengembalikannya kembali kepada umat Islam. Dan di saat yang sama ada tragedi kemanusiaan yang terjadi di sana. Penjajahan yang menurut amanah undang-undang kita harus dihapuskan dari seluruh dunia tapi masih terjadi di bumi Palestina. Kita sebagai bangsa punya tanggung jawab moral. Kita sebagai Muslim punya kewajiban karena Al-Aqsa, karena bumi Al-Quds adalah tanah suci bagi umat Islam. Al-Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam yang wajib kita bela. Bapak dan Ibu yang cintai dan dimuliakan Allah, silahkan di layar Bapak dan Ibu ada barcode yang muncul, ada QR code yang ingin infak untuk Al-Aqsa lewat Qudwah Indonesia, bisa di-scan barcode-nya, bisa di-scan QR code-nya. Lalu kita sampaikan infak terbaik kita untuk Masjidil Aqsa, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Niatkan di bulan Ramadan yang mulia ini, pahala infak kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan agar anak-anak kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak-anak kita menjadi anak yang komitmen terhadap Islam, yang komitmen terhadap saudara-saudara Muslim mereka yang sedang terzalimi. Niatkan bahwa dengan infak ini kita punya jawaban jika nanti di akhirat ditanya oleh Allah, apa yang sudah engkau lakukan untuk kiblat pertamamu. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkomitmen, bukan hanya di momen kegiatan kali ini, bukan hanya saat event ini berlangsung saja, tapi seterusnya ingin komitmen membantu menyalurkan infak terbaik untuk Palestina dan Masjidil Aqsa, bisa dengan infak komitmen. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin infak, yang niat untuk berinfak untuk Palestina, berapapun besarannya, yang ingin disalurkan secara berkesinambungan kepada saudara-saudara kita di Palestina lewat program-program yang ada di Qudwah Indonesia. Nanti di layar akan tampil kartu komitmen. Bapak dan Ibu semuanya bisa lihat, bisa memilih berapa komitmen yang diinginkan untuk Al-Aqsa. Dan silahkan tunaikan. Bagaimana cara menunaikannya? Semampu dan selapang yang Bapak dan Ibu semuanya punya. Apakah kalau saya sudah komitmen harus sekaligus saya tunaikan? Jawabannya tidak. Kapan? Silahkan Bapak dan Ibu sendiri yang menentukan. Kami hanya memfasilitasi saja dari Qudwah Indonesia. Semoga dengan ini kita kemudian menunjukkan komitmen kita. Semoga dengan ini kita bisa kemudian menjadi bagian dari mereka yang menjawab seruan saudara-saudara mereka yang sedang terzalimi. Wa Islamah. Kalau saat itu ada Al-Mu'tasim yang akan menjawab seruan, saat ini saat wanita-wanita Al-Quds, saat ibu-ibu di Palestina sedang terzalimi lalu berteriak, Wa Islamah, Wa Muslimah, wahai kaum muslimin. Maka jika tidak ada Al-Mu'tasim billah, maka ada kita yang akan menjawab seruan mereka. Ada kita yang akan membantu meringankan beban mereka. Ada kita yang selalu bersama mereka memperjuangkan Masjid Al-Aqsa. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, mohon maaf apabila di kesempatan ini ada banyak kata kesalahan yang kami ucapkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Qudwah Indonesia. Terima kasih kepada channel Muslim. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktu untuk membersamai kegiatan ini sampai akhir. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah. Semoga ibadah Ramadan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang beliau janjikan. Semoga sampai di akhir Ramadan nanti kita tercatat di sisi Allah sebagai hamba yang muttaqin insyaallah. Demikian. Terima kasih. Salam dari kami, Qudwah Indonesia, satu hati Indonesia Palestina. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan betapa indahnya Ramadan bersama keluarga kita di rumah. Makanan yang mengenyangkan serta tidur yang nyenyak kita rasakan setiap hari. Tapi itu tidak bagi anak-anak yatim dan du'afah di sekitar kita. Dan tidak pula bagi mereka para yatim dan du'afah di Palestina. Dampak aneksasi yang panjang dan berat telah merenggut rumah dan keluarga mereka. Kedua Indonesia tersentuh, ingin menyapa mereka, ingin sepenuh hati membahagiakan Ramadan mereka, ingin mewujudkan Ramadan mereka menjadi puncak perayaan keberkahan dan kemuliaan. Tawa mereka riang,